Ya, selama ini kan kita tidak tahu jaiznya Allah itu seperti apa. Ya, terjadi pada dirimu, ya, yang sudah fanafilah tadi. Nah, semuanya menjadi jaiznya Allah. Sudah menjadi bentuk tajalinya Allah yang berupa keindahan-keindahan. Maka tidak ada pandangan keburukan sebetulnya. Bagi yang sudah mi'raj, tidak ada pandangan keburukan. Berubah 360 derajat dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, maka indahnya kupu-kupu itu kan dia mengalami Isra lagi dengan jaiznya Allah. Dulu awalnya Isra-nya dengan menghancurkan dirinya kan gitu ya. Nah, sekarang sudah mi'raj jadi kupu-kupu, Isra-nya dengan jaiznya Allah yang disebut maqabillah. Maka yang dipandang orang tuh tidak ada buruk ya. Kita mencari keburukan tidak bisa gitu. Karena sudah terjadi jaiznya Allah di situ. Apakah ada orang seperti itu? Ada kan ya. Nggak perlu disebut nama kan ya. Kalian bisa membuktikan itu. Ya, intinya semua apa yang kita lakukan itu ya, kembali ya, rojiun tadi ya. Innalillah ya. Innani. Nah, ya, kalau sudah menjadi aku, semuanya sah-sah aja ya. Mau disebut orang begini ya. Tapi tidak ada orang menyatakan kupu-kupu itu sayapnya jelek. Ya. Sayapnya penuh warna-warni keindahan. Ya, alam jawab langsung ada ledek. Nah, ketika kita dipandang orang masih buruk, ya berarti ya, ruhaniyah kita yang belum benar. Artinya antara keilmuan dan ilmu tadi belum selaras. Ya. Kita belum menjadi mentah tadi. Ya. Proses untuk fanafilahnya masih membawa diri. Nah, akhirnya terjadi pembusukan kan gitu ya. Makanya ada ya orang yang lagi zikir, tafakur, hening gitu ya. Kenapa dinampakkan sesuatu yang aneh-aneh kan gitu ya. Sebetulnya tidak perlu bertanya kepada gurunya, mursidnya ya. Nah, dibutuhkan kesadaran itu hadir. Ya. Sadar diri dulu, jangan sadar Allah. Ya. Sadar dirinya, oh ternyata saya ruhaninya masih belum bersih. Gitu ya. Tiba-tiba ada naga ya, tiba-tiba dibawa Ratu Pantai Selatan. Nah, ya nggak bisa kita bicara ruhaniah ketika rohanimu tidak bersih. Jadi jalan menuju mentah tadi, masuk ke pompong tadi, masih membawa kebusukan ya, masih membawa sampah. Nah ini kalau dibiarkan menjadi apa, Bah? Kalau dibiarkan menjadi kodam. Ya, maka kita terselamatkan dari kodam itu kalau kita masuk torikoh. Ya, torikoh itu punya tatanan kan gitu ya. Nah, ketika kamu bertemu begini-begini, tanya mursyidmu, gurumu, langsung mengarahkan kan. Karena dia tahu gitu loh.
ini begini gitu ya. Makanya biasanya orang-orang yang tidak ikut thariqah, dia zikir mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Kalau ruhani nggak bersih, ya, main hikmah itu susah. Ya. Nah, terkadang terjadinya bukan hikmah tapi hikmat. Ya. Hikmat itu nikmat, ya, atau dinamakan kasab suwari. Ya. Nyaman dia, ya, karena masuk kepada kodam, alam kodam kan gitu ya, masuk dalam kasab suwari. Ya, yang belajar sendiri, ya, mintalah petunjuk kepada, ya seperti ini ya. Kita nggak bisa punya biaya, kita melalui TikTok ya, melalui Komal, melalui telepon mungkin DM gitu ya, bertanya. Nggak salah orang bertanya itu. Daripada khodam itu nanti tambah banyak. Maka khodam itu terjadi ketika ruhaniyahmu tidak bersih. Ya. Ya, mau jadi kepompong itu harus kembali menjadi mentah tadi ya, ma'ani tadi. Ya. Nah, banyak maknawiyah dipaksakan menjadi kepompong tadi. Nah, disitulah yang terjadi kasab suwari ya. Terjadi kodam. Nggak selaras kalau. Saya yakin mereka ini yang tidak thariqah ya, kalian semua ini saudaraku, pasti mengalami ya gangguan-gangguan itu. Itu kodam itu. Karena ilmu itu tidak bisa dikodamin, tidak bisa diganggu. Yang bisa diganggu itu keilmuan justru. Maka mukasafa itu hati-hati ya. Terkadang kasabmu kasab suwari, kamu nyatakan kasab hakiki. Nah, ruhani yang tidak bersih, ya itu semua masuk ya. Alam nasut masuk, termasuk jin-jin, siluman masuk. Nah, masuk itu mencari wadah mereka. Nah, kamu menerima, akhirnya kamu punya kodam. Kalian punya kodam. Makanya ilmu hakikat itu kita harus berthariqah itu benar agar tidak terjadi khidmat atau kasab suwari. Kalau ruhaniyah itu hikmah. Bedakan hikmat dan hikmah. Jangankan kalian ya. Seorang Nabi Ibrahim, ya, ketika ruhaniyahnya tidak bersih, masuk itu iblis, ya, menyamar menjadi seorang gurunya Ibrahim pakai jubah putih. Maka diabadikan di dalam balang jumroh tadi. Ya, makanya sebetulnya wujud setan itu tidak ada di dalam diri ya. Karena setannya di Mekah semua ya. Dilempari batu. Ya. Nah, supaya tidak terjadi setan dalam diri dan akhirnya menjadi kodam, ya kita butuh pendamping ya. Butuh guru, butuh orang-orang yang mengerti ilmu-ilmu begini ya.
sebetulnya kalian bersyukur ditemukan oleh Allah dengan gratis, cuman modal kuota. Ada yang juga modal nampung wifi, ya, bisa mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Ya, mumpung ada Bang Yuda, ya, yang keilmuannya luar biasa, ya. Ya, ditanya itu kasab suari apa, kodam itu apa. Apakah benar ketika ruhaniah kita tidak bersih, ya, kita lagi munajat, kita lagi tafakur, bisa terjadi penampakan itu? Iya. Itu bukan karomah loh, ya. Yang dinamakan kasab suari itu bukan karomah. Justru kasab hakiki itu kalian mengalami yang disebut ketiadaan, ya. Nah, diri terdiri itu yang disebut Adam. Adam itu ketiadaan. Nah, diri terperi yang disebut Muhammad. Ya. Muhammad itu mau jasad, mau batin, ya nur gitu, ya. Yang dinamakan Muhammad kalau ke jasad nur, Muhammad ke batin ya nur. Nah, diri tajalli ya Allah sendiri. Ada diri terdiri, ada diri terperi, ada diri tajalli. Ya, maka tajalli disebut bakok bila jaiznya Allah, ya, seperti kepompong menjadi kupu-kupu tadi. Itu ya saudaraku, ya, yang sudah terlanjur belajar sendiri, banyak-banyak mendekati, ya, orang-orang yang sudah berjalan di sini. Ya. Kayak hostnya Bunda Nevi ini kan pernah ikut Toriko, ya, sedikit banyak ilmunya dapat, gitu, ya. Ada yang anti Toriko, saya nggak perlu ikut Toriko begini. Ya nggak apa-apa, jika rohanimu bersih. Ya. Makanya yang sendiri itu yang disebut terjadinya hikmah. Jangan sampai terjadi hikmat kasab suari. Penampakan gak jelas, dan jangan sampai kamu merasa nyaman di situ. Bahaya kalau sudah nyaman di situ, melekat, menjadi kecanduan, menjadi akut. Bahaya. Karena kasab suari itu memang diberikan nikmat, ya. Bisa membaca orang, bisa menyembuhkan orang, ya. Bisa meramal orang, kan, gitu, ya. Bisa menerawang, kan, gitu, ya. Hati-hati. Itu karena kalian diberitahu oleh kodam. Nah, kodam itu kan sebenarnya mencari tempat, mencari wadah. Nah, kamu buka pintu di situ. Ya. Waktu kamu tafakur, ning, zikir, kamu buka pintu. Akhirnya kodam menetap di situ. Kalau sudah kodam tidak bisa keluar dari situ, ya, sudah akut, ya. Nah itu, sudah nggak bisa bertauhid lagi. Bahaya di situ. Ya, bahaya di situ. Maka ada seperti saya sendiri lah kemarin vakum, kan, gitu, ya. Vakum hampir setahun. Ya, mendiamkan diri tadi. Karena banyak kodam menyerang, kan, gitu. Nah, takut nanti apa yang saya sampaikan ini, ya, bukan dari diri tauhid, kan, dari diri kodam-kodam itu sendiri. Ya, lanjut Bang Yuda. Iya, Masya Allah, ya. Iya, Masya Allah. Makanya di sini sudah kita memahamkan, ya, biar ya sifat-sifat kebatilan itu terusir atau nggak bisa masuk, ya. Nah, seperti kodam-kodam apa yang dikatakan Abah Waskito tadi, ya, hanya kita mampu bagaimana kita mampu menundukkan alam malakut di dalam diri kita.
Ya, itu kuncinya, ya, menundukkan alam malakut, ya. Kemarin kita sudah beritahu zikirnya, ya, zikir kolbi namanya, ya, zikir batin, ya, zikir kolbi. Alam malakut itu eh, dia berada di kolbi, ya, sumber daripada kehidupan, ya. Sumber daripada kehidupan, seluruh kehidupan itu mau makhluk apapun, ya, sumbernya di dalam kolbi kita. Ini harus kita tundukkan, ya. Makanya ada sifat-sifat malas, ada sifat-sifat bagaimana, ya. Kadang-kadang kita berzikir diperlihatkan kayak begini karena mereka mampu masuk, ya. Ada juga orang yang berilmu tapi tidak mampu, ya, tidak mampu memperjalankan dirinya kepada Allah. Ain juga karena sifat malakut tadi belum mampu ditundukkan, ya. Kalau duduk zikirnya itu kayak kemarin, ya, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu dikatakan zikir kolbi. Dan ini juga sedikit saya artinya untuk bagaimana saya memahamkan, ya, memahamkan bagaimana kebenaran dan kemampuan ini akan bisa terjadi, ya. Makanya kefatalan apabila besarnya gangguan daripada diri kita, ya, gangguan ibadah yang kita lakukan, ya, dan kalam gangguan itu tidak bisa disenakan, ya, dan ada dalam berhubungan dengan Allah, maka wujud atau kodat, ya, kebatilan itulah yang akan menjadi alat oleh setan, ya, untuk dasar menggoda kita, ya. Kalau nggak ada salah satu daripada kodrat kita, ya, nggak mungkin setan itu ganggu kita, sahabat beriman, ya. Nggak mungkin kodam-kodam itu bisa ganggu kita, ya. Jangan hanya kita artinya contohnya kita dimasuki setan atau, ya, jangan kita hanya mampu menyalahkan mereka, ya. Karena memang mereka itu kerjanya disuruh oleh Allah, ya. Gitu. Jadi pada waktu kesempatan ini, sahabat beriman, ya, kita akan belajar bagaimana cara kita menghapuskan semuanya, ya, kebatilan namanya itu, ya. Itu di dalam diri kita, ya, agar kita bisa benar-benar melakukan perintah Allah, ya, hendaknya sampai kepada Allah, ya. Makanya kita kembali kepada kajian kemarin tentang surat An-Nas, ya, yang mana di situ alif doma u sebagai wahid pada langkah pertama, dan yang ketujuh adalah alif kasro a menjadi ahad pada akhir tujuhnya itu, ya. Yang di atas ahad ini ada sin di situ terakhir, ya, di dalam An-Nas, ya. Jadi di situ menandakan adalah wujud daripada a atau dikatakan sin atau nas, ya. Manusia itu sin atau nur, ya. Jadi kalau alif A, ingat, ya, konsentrasi kita belajarnya, sahabat beriman, ya. Kalau alif harkatnya A, kasro A, dan alif doma U harusnya dibaca AU, ya. Tapi karena ada hamzah di situ disembunyikan di dalam menjadi AU, ya. Kalau dia AU berarti ain di situ, ya. Jadi alifnya kasro A, ya, ditambah ain, berarti tulisannya adalah ain, ya, disebut dengan pandangan, ya. Jadi kalau ain itu pandangan, ya, kita akan mendirikan pandangan ain, ya. Apa itu ain? Itu yang disebut dengan nur main, ya. Apa itu nur main? Nur main itu adalah nama pandangan tunggal Allah, ya, atau penglihatan tunggal. Jadi kalau AU tadi sudah menjadi ain, ya, penglihatan tunggal. Di saat surat An-Nas, ya, kita perhatikan itu kitab diri kita, sahabat beriman, ya. Itu kitab diri kita, ya. Kul AU, ya, ketemu lagi kan di situ AU-nya, ya. Kul AU berarti kul itu lihatlah, ya. Kul ini artinya banyak, ya, karena dia kalimat tasdik. Karena kita di sini dalam makom belajar agama, ya, kita pakai saksikanlah, ya. Jadi kul, ya, kul AU, ya, berarti saksikanlah pandanganku, ya. AU itu kan ain,
Ain itu menjadi penglihatan, namanya nur ma'in, ya, nur ma'ain, ya. Nah, ini yang akan berhadapan, ya, dengan kodrat batil. Kalau dia sempat melihat yang batil di diri kita, yang batil itu akan binasa. Ya, ha berdiri, batil binasa. Nah, kita akan munculkan di dalam hati halus kita, ya, kul au, ya, dia lihat zubiroh, dari dia menguasai. Ya, nanti saya jelaskan pentajaliannya. Ya, pandanglah atau saksikanlah penglihatanku, ya. Rob menguasai binasa. Ya, atau dikatakan binas, yaitu cahaya. Ya. Yaitu masuk ke dalam nurku. Nas itu sin itu cahaya. Kita bisa bayangkan di situ kekuatan energi positifnya Allah tadi, ya, pandangannya masuk ke dalam cahaya. Ya, qul a'udzu birob, rob itu artinya menguasai. Ya, bi itu batin, nas itu nur. Ya, malikin, bangkit dan datanglah sebagai nur atau cahaya. Ya, malikin nas. Baru ilahinas itu menguasai dan mengambil sifat satunya Tuhan tadi. Ya, jadi itu namanya tunggal. Ya, jadi kul a'udzu birabbin nas, ya, saksikanlah pandanganku dan datanglah menguasai dirimu dan hidup tunggal di dirimu. Ya, ilahinas, di saat dia hadir maka kita wajib menghilangkan keakuan kemanusiaan kita di situ. Ya, karena berdiri kodrat tunggal di situ, hanya pandangan tunggal yang ada. Ya, kita tidak ada. Jadi niatkan seperti itu, ya, biar dia berhadapan nanti dengan penglihatan Allah. Ya, kebatilan demi kebatilan yang dilihat, ya, yang dilihat oleh Allah ini akan binasa. Jadi dari naikkan diri batin tadi, martabat Allah itu dengan cahayanya. Ya, sebegitu sampai dia di penglihatan kita, maka leburlah diri kita di situ. Tinggallah penglihatan tunggal itu sendirinya. Dan diperlihatkan dan dilihatlah apa sifat yang batil itu. Hadirkan apa sifatmu yang batil tadi. Pertemukan mereka. Ya, makanya kalau sore hari itu sahabat beriman, saat Allah membakar hadas alam ini, maka sore itu di ufuk fajar, ya, merahlah di situ. Ya, di ufuk barat, ya, merahlah di situ. Berarti itu adalah, ya, mazarakul antal hudusun saidul minal an. Ya, dosa-dosa manusia yang bersalah pada alam maka terbakarlah pada sore hari. Ya, maka merekalah di ufuk barat itu. Ya, jadi begitu juga nanti, ya, dikala nur ma'in ini datang menguasaimu, kamu luput, dia tinggal dengan hadas yang kamu angkat. Ya, mungkin kita rasa mengantuk, ya, mungkin pemalas ibadah, ya, mungkin kita zikir ada kodam-kodam yang masuk, ya, hadirkan dia. Ya, biarkan dia lihat sendiri di situ, maka dia binasa yang batil tadi. Ya, selalu hadirkan sifat, dikatakan artinya selalu hadirkan, ya, sifat-sifat harta, sifat bodoh, sifat pemalas, hapuskan dia yang menghalangi ibadahmu. Ya, atau dikatakan kodam tadi. Semua itu hanya kita sendiri yang tahu. Ya, silakan hadirkan. Ya, ya, silakan hadirkan. Ya, silakan naikkan nur itu naik ke keningmu, barulah kamu hilangkan perasaan kamu sebagai jasad, maka hadirkan. Kenapa? Nur ma'in adalah nur tunggal yang tidak boleh dipakai oleh siapapun. Itu rahasianya, tidak boleh dipakai oleh zat. Ya, tidak boleh dipakai oleh batin. Ya, apalagi dipakai manusia. Tapi saksikanlah di situ, perlihatkan begitu dia naik, maka kau ambil sifat itu, kau hadirkan di depan pandangan itu. Ya, setelah kamu hadirkan, kamu bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 14 kali. Ya, dikala kita berhadapan dengan kodrat batilmu tadi. Contohnya kita berzikir, kita mungkin mengantuk, jadi pemalas, bodoh, ya.
Jadi nggak mudah kita membinasakan kebatilan itu, harus tahu rahasianya. Ya, harus tahu rahasianya. Ya. Nah, jadi bagaimana sahabat beriman? Contohnya kita malas ya, kita malas beribadah atau kita lagi berzikir, tiba-tiba muncul itu, ya. Nah, kita leburkan di dalam diri kita, kita lebur di dalam diri kosong tadi, dan kita hadirkan yang kosong tadi sampai di nurmain ini, ya, penglihatan ini. Baru kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 14 kali ya. 14 kali kamu mengucapkan, tapi bukan lagi kamu di situ yang duduk. Ya, ada juga begini ya. Tiba-tiba saya mau pengen sholat, tapi di situ kita malas. Ya, hadirkan rasa malas itu, baru kamu baca itu. Ya, biarkan dia yang membakar ya kebatilan itu. Seperti kodam-kodam tadi, ya. Seperti kita melihat mungkin bukan dalam zikir, mungkin dalam sesuatu apa atau kita jalan. Ya, kalau kita menemukan sesuatu itu yang mungkin yang halus, ya bisa kelihatan. Ya, kita cukup membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu kita kembali namanya. Jadi di situ hanyalah pandangan Allah. Ya, dengan tentunya bagaimana kita leburkan diri kita tadi kepada yang kosong, kosong kita naikkan kepada yang apa di nurma ini di pandangan ini. Biarkan dia memandang, itu tajalinya. Ya, jadi kita belajar begitu ya. Kita belajar biar menjadi kebiasaan. Ya, makanya tajalli itu sangat penting di dalam tauhid. Ya, biar juga tidak kita terganggu dengan itu. Ya, makanya yang dimasuki itu mereka yang lemah. Ya, yang lemah-lemah, yang tidak bersih, yang dikatakan abawaskito tadi, yang belum bersih. Ya, yang belum bersih kolbinya. Berarti kita harus butuh taharuko kolbi. Kita taharu, saya sudah kasih tahu juga jalannya, saya sudah kasih tahu juga adabnya. Ya, ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha ya. Itu harus kita lakukan. Ya, kita pandangannya di kolbi, ya, di batin kita ini. Ya, sampai kita merasa diri kita itu sudah di situ. Ya, jadi harus biasakan ya. Tidak cukup lama-lama, ya, tidak perlu lama-lama, ya. Bukan kita mengatur nafas di situ, cukup kita ya, cukup kita itu menghadirkan diri kita itu, keakuan kita itu lebur di dalam hati tadi, kolbi tadi. Ya. Di situ kita. Kalau sudah sampai di situ, ya besok malam lagi, ya besok malam lagi. Ya. Dan apabila macam ini kan artinya duduk pakai makom ya. Tadi yang subhanallah tadi. Tapi kalau apabila kita berzikir, kita diperlihatkan yang begitu, ya pas kita diperlihatkan, ya leburkan dirimu, yang kosong tadi munculkan di pandanganmu, baru kamu baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, alif kembali kepada alif ya. Tuhan menuju kepada Tuhan. Ya, jadi hanya Allah, yakinlah di situ hanyalah Allah yang memandang. Ya, itu dia punya kunci ya, kuncinya itu. Ya, ini juga bisa kadang-kadang kita lagi malas ya, malas, kadang-kadang kita sukanya cuma rebahan ya, tidak mau bergerak, mungkin kita malas kerja atau kayak gimana. Ini juga bisa kita baca. Ya, kita bisa baca. Pokoknya yang kelihatan batil-batil itu ya. Yang kebatilan walaupun dalam bentuk kodam atau bentuk yang bagaimana ya. Tiba-tiba kita merinding di situ ya, atau kita lagi jalan, tiba-tiba ada kayak macam ada sesuatu yang terasa di badan. Kita cukup leburkan diri kita dan kita hadirkan pandangan itu. Ya, pandangan itu bukan berarti hanya cuma melihat, tapi juga merasakan konsepnya. Ya, dan kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, 14 kali. Ya, jadi di situ biarkan dia yang memandang, artinya memandang itu merasakan. Ya, jadi memandang itu bukan berarti melihat ya, tapi dia juga merasakan. Itu dikatakan memandang. Ya, makanya dikatakan tarekat. Tarekat itu jalan memandang ke dalam. Ya, makanya Ababas kita tadi mengatakan tarekoh ya. Itu jalannya memandang ke dalam. Ya,
Nah, begitu. Jadi intinya yang itu sahabat beriman ya. Nah, ya yang intinya yang itu. Makanya kalau kita tahu ya surat Al-Ikhlas ini sahabat beriman ya, saat kita baca dan kita mampu memperjalankan 7 rahasia itu ya. Nah, ya kul a'udzu birabbin nas ya. Bagaimana kita di situ tadi dikuasai oleh Tuhan ya, yang menggerakkan Tuhan. Ya, baru kita tidur. Ya, baru kita tidur. Ya. Malikin nas, ilahin nas, nah, itu baru kita tidur ya. Bisa juga pakai surat Al-Ikhlas, bisa juga, tapi harus kita jauh perjalanan surat Al-Ikhlas itu ya. Qul huwallahu ahad ya. Sebenarnya aku adalah Allah, zatnya Allah yang satu. Nah, baru kita tidur ya. Kita memperjalankan diri kita dalam surat itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad ya. Allah samad itu artinya sudah kepemilikan Allah ya. Lam yalid walam yulad ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ perjalanan diri kita ya, baru kita tidur. Itu sudah dinamakan 7 perjalanan rahasia surat Al-Ikhlas. Nah, jadi kalau kita berjalan di situ, ini sama halnya kita 4 kali hatam Al-Quran ya, baru kita tidur. Nah, jadi begitu ya. Nah, untuk kita membuang kebatilan-kebatilan tadi. Kenapa Abah Waskito keluar ya, sahabat beriman? Jaringannya mungkin. Diturunin sama hostnya Kenapa? biar kapok. Ya, kenapa? Kan udah bilang kalau saya itu bisa sesuatu itu memang dari kecil ya. Kan sebenarnya saya itu dulu nggak mau bertarekot ya, karena di kantor itu mobil itu kan kosong, jangan ada kosong, saya ngikut gitu loh. Jadi jangan dikira saya pengen ini pengen itu karena tarekot itu gitu loh. Kan dikirain saya itu pengen sesuatu ini karena tarekot itu. Padahal saya tuh nggak pengen apa-apa dulu itu. Itu kan saya sering bilang kan, jangan menganggapnya saya itu pengen apa, pengen ini. Itu udah dari lama sebelum bertarekot gitu loh. Jadi bukannya tadi kan bilang pengen terus ada jadi dukun apa gitu. Jadi udah 2 kali nih beliau tak blok gitu. Dulu pernah tak blok dia. Terus ke akun saya minta maaf dia. Kan memang saya pertamanya kan pengobatan, tapi pengobatannya cuma dari kecil kan gitu loh. Jadi jangan menghina tarekot gitu loh. Iya, Mendatangkan semua. ini, mendatangkan itu. Udah berapa kali dia tak blok dia. Saya nggak pengen apa-apa di dunia ini gitu loh. Iya, Masya Allah ya. Ya sampai saya nangis ini kan Evi. Masya Allah. Meskipun kalian semua buka nggak apa-apa. Allah datangkan teman-teman baru. Kan ini juga Allah yang menginginkan gitu loh. Nggak usah ngiri dengan keadaan orang gitu loh. Beliau juga sakit minta-minta ke sana kemari. Kalau saya nak turun dalik, saya sakit minta ke Allah, bukan ke orang. Yang sabar itu siapa? Yang sabar itu Allah. Saya sih nggak apa-apa, silakan menghina, silakan. Ingat, kalau kan catatan malaikat itu bisa dilihat loh. Saya nggak kepengen apa-apa, kan saya sering. Dulu aja di kantor dipaksa-paksa itu karena mobil kosong, makanya saya ngikut gitu loh. Oh kok bagus ini, ya saya jalankan gitu loh. Saya tapi nggak nyari seseorang itu, nggak nyari siapa-siapa, yang hanya Allah kutuju gitu loh. Kalau kebiasaan ini, kebiasaan itu memang dari kecilnya begitu gitu loh. Saya nggak ngasih, kok malah di sini dibilang dukun lah, dibikin apa gitu loh.
Ya udah nggak apa-apa. Iya, Masya Allah ya. Iya, makanya sahabat beriman ya, saya bukan juga untuk artinya memihak dalam salah satu ya, tapi ya tentunya di sini kan kita hanya belajar ya, belajar dan belajar ya, tanpa kita artinya tanpa kita menyinggung salah satu apapun ya, atau siapapun. Makanya saya di sini artinya jangan kita sampai bicara kita itu bisa melukai perasaan orang lain. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu ya ilmu, jangan kita lagi artinya ya ya Masya Allah, semoga kita dijauhkan ya dari segala bentuk kebatilan-kebatilan tadi. Ya, makanya saya kenapa ya kalau saya sebenarnya juga, tapi saya tidak menceritakan bahwa saya ini bertariko atau kayak gimana. Saya juga bertariko, tapi saya tidak pernah menceritakan di sini. Apa yang saya ceritakan ya ilmu itu. Ya, Dulunya kan beliau tuh di mana-mana room kan dihina orang, di ini orang. Terus saya katakan tuh bener, kok kamu bener gini-gini. Mereka pada nanya, soalnya aku pernah di Abah Hanom gini-gini. Saya jawab gitu. Terus dilala ada orang juga, oh ya kalau gitu bener memang gitu loh. Saya katakan begitu Bang Hamba. Lanjut. ya, makanya saya di sini tidak pernah menceritakan pengalaman. Ya, makanya saya tidak pernah menceritakan pengalaman atau saya pernah bertariko atau enggak pernah. Karena apa? Jangan sampai ada sesuatu yang kita bicarakan bisa menyinggung orang lain. Ya, makanya di sini bukan satu untuk kita aja ya. Makanya kalau saya menjelaskan ilmu dalam tauhid ya, dalam tauhid, di situ dalam tauhid itu tidak ada aliran ya. Tidak ada aliran. Ya. Semua berbentuk Allah, semua berbentuk ilmu, tidak ada aliran dalam tauhid ya. Saya pernah bertariko tapi saya tidak pernah menceritakan saya bertariko, saya bermarifat, saya bersyariat, tidak pernah. Yang saya katakan hanya ilmu. Ya, karena ilmu ini dia bagaimana di situ tidak ada aliran dalam tauhid itu. Ya, jadi subhanallah. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Tadi aja Bang Hitam kan dia bilang, apakah itu muslim? Apakah Bang Hitam nanya, kan setelah itu terus Bang Hitam nanya, apakah saudara maaf, apakah saudara muslim? Ya sudah, kita semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang suatu Iya, apapun. ya yang namanya Beliau itu begini. muslim ya Bang Hitam, beliau itu muslim. Iya, Kenapa Masya Bang Allah. Hitam tadi nanya meragukan dia tuh muslim apa enggak? Kenapa Bang Hitam? Lanjut Bang Hamba. Iya, Masya Allah ya. Nah, makanya ini yang kita tuntut ya. Kalau kita memahamkan ilmu ya, jangan kita sedikit-sedikit terpengaruh dengan alam ya. Jangan kita membawa-bawa ilmu kita kepada alam makhluk, lepas itu nanti akan tersambung-sambung tuh ya. Nanti bahasa kita akan mungkin tersinggung kepada orang lain atau kayak gimana ya. Kalau kita bahas ilmu ya ilmu, tingkatnya ilmu ya. Ini yang harus kita jaga ya dalam beradab. Makanya adab itu yang mampu merapikan, yang mampu membenarkan ilmu itu. Ya. Nah, itu ilmu, itu adab ya, namanya adab. Ya. Makanya saya tidak berani ya, saya mengatakan nanti saya kalau saya memahamkan ilmu, saya tidak pernah pergi ke macam Siti Jenar atau kayak gimana atau para wali-wali. Enggak, saya enggak berani. Ya, karena saya takut nanti ada ketersinggungan di situ. Ya. Jangan semua harus kita kuasai ya, jangan semua harus kita masukkan di dalam kajian ya. Makhluk, alam, pokoknya manusia, para wali-wali. Jangan semua harus begitu. Ya, kalau yang dikaji ilmu ya ilmu. Jangan kita harus mengambil semuanya gitu. Ya, ini yang terpenting bagi kita. Ya. Ya, bukan juga saya menyalahkan beliau atau saya juga menyalahkan Bunda Nevi ya. Artinya saya di sini memang netral ya. Saya hanya menyampaikan dengan lurus hati hanya sebuah ilmu tanpa menyinggung siapapun. Ya. Makanya saya tidak berani keluar-keluar tentang bagaimana makom-makom ya, makom-makom para wali-wali atau kayak gimana.
ya, atau tentang enggak bisa. Ya, karena saya memang keluarnya dari Al-Qur'an, artinya kajiannya memang dari Al-Qur'an. Ya. Kan sudah dikatakan Al-Qur'an itu kalau kita berbicara soal arti akan kita berbicarakan tentang manusia, ya. Nah, padahal Abah tadi kan dia sudah mengatakan begitu. Makanya saya berbicara Al-Qur'an, tidak mengatakan manusia gitu. Ataupun menyinggung manusia, ya. Makanya adablah yang paling terpenting dalam kita memahamkan ilmu. Ya, jangan sampai apa yang kita katakan ini ada ketersinggungan kepada orang lain. Ya, ini yang harus kita jaga. Makanya ya kalau saya menceritakan diri saya, mursyid saya itu, dia cuma hanya satu menyampaikan kepada saya. Ya, luruskan hatimu. Ya, itu udah itu aja, luruskan hatimu. Ya, jangan sampai apa yang kamu bicarakan, jangan sampai apa yang kamu sampaikan ada ketersinggungan kepada manusia. Ya. Luruskan hatimu, jangan bengkok kayak mata pancing. Ya, luruskan. Ya. Kamu diomongin lurus, ya, kamu diapain lurus, ya. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Makasih Bang Hamba, berkah selalu. Iya, sama-sama Kak Nevi. Semoga sehat selalu. Nggak Ya, apa-apa, saya nggak apa-apa. iya Kak Nevi alami, ya kita juga semua dialami karena kita sudah Kak Nevi ini sudah kayak ibu kita ya, ibu apa? Artinya bunda kita di sini. Ya, dan kita juga kita sudah merasa diri kita sebagai anak di sini. Ya, jadi terlukanya seorang ibu ya kita pasti rasakan di sini karena sudah ada terikatan, ya, pengikatan batin tadi. Ya, sudah lebih dari saudara namanya. Ya, dikala susah, masya Allah, saya tidak bisa mengatakan ini sahabat beriman ya, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Kan Ya, dulu kan ada sisa-sisa teman lama masuk dia ini. Waktu ngobatin itu, dia ngobatin juga nggak di sini, nggak ini gitu loh. Dia hina, jadi saya tuh ngobatin orang itu. Makanya orang itu seandainya sebesar-besaran dia pengasih ini, orang ngasih ke saya bukan ngasih ke dia gitu. Ya nggak tahu ininya. Di situ saya dihinin. Saya itu udah lama itu saya nggak jadi dukun lagi gini-gini. Menyinggung-nyinggung gitu. Saya juga nggak kepengen jadi itu. Tapi kalau orang minta tolong kan kasihan gitu. iya, masya Allah. Itulah yang harus kita wajibkan sahabat beriman ya. Karena kita apa? Karena kita memang diwajibkan untuk menolong ya. Karena itu sudah janji di dalam Al-Quran ya, sudah janji di dalam sholat. Ya, apa yang dijanjikan dalam sholat hamba Allah ada 3 perkara. Ya, pertama apa? Mubarakatuh. Ya, nah itulah thayyibatulillah ya, mubarakatuh. Apa yang mubarakatuh? Kita jadikan diri kita ini, kita jadikan hidupnya Allah ini berkat. Ya, apa berkat itu? Membantu orang lain ya, menolong orang lain ya, kasih sayang orang lain, itu namanya mubarakah ya, keberkahan Allah. Nah, apalagi perintah kedua di dalam sholat, wajahatu ya, hadapkan wajahmu hanyalah untuk Allah di situ ya, pada alam, pada dunia, pada manusia. Yang ketiga apa? Tumbadil ya. Nah, tumbadil itu duduknya perlengkapan, artinya yang melengkapi itu diri Muhammad ya. Nah, tumbadil duduk tahiyat akhir dalam sholat itu perintah yang terakhir dalam sholat ya. Jadikan dirimu Muhammad di situ. Itulah yang dikatakan kesempurnaan ya, kesempurnaan dalam sholat atau kesempurnaan dalam Islam itu ya, Muhammad mim ha mim dal. Makanya 6666 itu yang dilengkapi adalah Muhammad ya. Tapi kalau kita baca ayatnya tidak sampai kepada 6666. Yang melengkapi adalah diri Muhammad ya, nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu alaihi wasallam itu yang melengkapi. Mana yang Muhammad itu? Mim ha mim dal ya. 4 alam dia ya. Kaji an-nazir ya, kaji an-nasir, kaji alam, kaji batin. Mim kepala,
ha dada batin, ya mim perut, ya alam, dal kaki. Ya, itu manusia. Ya, Muhammad Rasulullah, manusia itu adalah utusanku. Kalau kita menuju kepada diri kita, tapi kalau kita menuju kepada Nabi kita, ya Nabi Muhammad, ini akan jatuh kepada Nabi, artinya keumatan bagi kita, ya keumatan. Tapi kalau kehambaan bagi diri kita berarti menuju diri kita, ya tentang Nabi Muhammad tadi menuju diri kita. Tapi kalau kita menuju keumatan kepada Nabi Muhammad, ya makanya datanglah di situ Nabi Allah di situ, ya. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Ya, dia tidak mengatakan Muhammad atau Musa atau siapa, tidak mengatakan, melainkan assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Ya. Ya. Dia menyatakan seolah-olah di situ Allah, ya, dia memberi salam kepadamu, hai orang-orang yang sudah bersifat nabi. Yang mana yang bersifat nabi itu, na itu aku, bi itu batin, yang bersifat batinnya Allah. Mana batinnya Allah? Kodat, iradat, sama, basar, kalam, hayat. Itulah 7 sifat, itulah batinnya Allah. Ya, 7 nur yang kita diperjalankan sebagai 7 petala langit dan 7 petala bumi di dalam diri kita, sebagai penutup adalah Sidratul Muntaha. Ya, kesadaran sejati mutlak. Makanya sahabat beriman, ya, kalau kita berbicara tentang ketuhanan di dalam kita beribadah, ya perlu kita pahami, bicara itu tentang kodat, ya, ibadah. Itu 2. Ya, ada yang dinamakan kodat ibadah dan ada yang dinamakan kodat ilmu. Ya, contohnya di dalam sholat. Ya, sholat itu ada yang berkodat ibadah, ada juga yang berkodat ilmu. Ya, nah yang berkodat ilmu itu makomnya tajalli namanya, tajalli sirullah. Ya, dan yang berkodat ibadah makomnya tajalliullah. Ya, kenapa begitu? Karena kalau tajalliullah itu sifatnya kodrat, sifatnya jasad. Tajalli Allah itu kodrat dia, itu zat. Tapi kalau umpama tajalli sirullah, tajalli rahasia, ibadah sifatnya tahmid dia. Ya. Nah, kalau diulang ruku itu 3 kali, berarti sujud juga harus 3 kali. Makanya Al-Quran itu menghimbau ruku dan sujudlah kamu di situ. Ya. Makanya Al-Quran itu cuma menghimbau ruku dan sujudlah kamu. Nah, itu yang dikatakan ibadah. Ya, tapi kalau berdiri dan duduk tidak ada himbauan. Ya, nggak ada himbauan. Ya, nggak ada himbauan di dalam Al-Quran. Ya, duduk dan berdiri kamu. Karena itu rahasia memiliki orang-orang yang beruntung. Nah, inilah. Jadi kalau kita diperlihatkan ternyata perbuatan Allah itu adalah husto namanya. Ya, husto itu apa? Sesuatu yang dijaga di dalam sholat, yaitu yang dipelihara. Ya, mana husto itu? Berdiri. Yang kedua duduk. Ini yang tidak dihimbau dalam Al-Quran, karena itu rahasia. Itu ilmu yang paling tertinggi. Ya, ini yang harus dijaga. Yang ketiga berdiri setelah ruku. Itu namanya wusto. Kenapa? Wusto itu kepemilikan Allah langsung. Ya, yang tidak boleh dimiliki dan dianggap gerak yang lain itu yang dikatakan wusto. Ya, 2 berdiri, 1 duduk itu yang dijaga sahabat beriman. Ya, makanya dia kodatnya ilmu, bukan ibadah. Ibadah tadi tajaliullah, tajalinya Allah, kodat zat. Ya. Kalau ilmu tajalli sirullah, ya, sirnya Allah, rahasia Allah. Ya. Makanya dalam hal ini sahabat beriman, ya, sama seperti berdiri, ya, Allah fil awalu, duduk Allah fil akhirun. Ya. Artinya Allah yang bersifat awal dan akhir. Makanya dia wusto. Ya, jadi kalau la ilaha illallah, maka makom berdiri Muhammad Rasulullah jadi makom duduk atau tumbadil. Itulah kenapa diri sir Allah yang berdiri itu
telah menyatu dengan Muhammad di dalam kodrat Nabi. Nah, itulah dia duduk. Makanya duduk akhir itu dikatakan tumbadil. Ya, namanya buktinya apa? Waktu batin bila mendatangi kodrat itu untuk menerima 3 perintah. Makanya kalau sholat itu perintah Allah, ya. Apa perintahnya? Perintahnya ada pada duduk tadi. Apa perintah Allah? Ya. Apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Ya, assalamualaikum ya ayyuhana nabiyyu. Inilah perintah Allah yang berkodrat nabi. Ya, itu yang dikatakan tumbadil. Ya, dari berdiri ke duduk. Nah, itu sirullah. Ya, makanya aku dizohirkan untuk menyembah. Nah, di situ alif lam mim. Ya. Nah, dia di situ berkodrat nabi, tapi tidak bernama kodrat Muhammad, tapi kodratnya nabi. Ya, makanya dikatakan assalamualaikum ya ayyuhana nabiyyu. Ya, datanglah batin, ya, billah menemuinya. Inilah wujud aftar tadi, wujud yang nyata duduk tadi. Ya, maka dia diperintahkan untuk menjalankan 3 perintah. Pertama apa? Atayatul mubarakatuh. Ya, pertama apa? Tayatul, tolong hadapkan wajahmu. Ya, tolong hadapkan wajahku. Mubarakatuh, perlihatkan bentuk wujud kita. Ya. Mim, ya. Mim bulat kepala, ha dada, mim perut, dal kaki, ya. Mim kepala, ya. Ha dada, mim perut, dal kaki. Itu namanya maujud. Ya. Nah, jadi mubarakah itu wujud bentuk bisa menolong orang. Ya. Jadi manusia itu bisa bentuk untuk menolong orang, ya. Nah, makanya itu yang dikatakan Allah yang bisa membantu, ya. Allah yang bisa membantu orang lain, Allah yang bisa menolong orang lain. Yang ketiga apa? Toibatulillah, sampaikan ketuhananku kepada sekalian alam. Nah, inilah hayat hidup, inilah yang kita salamkan ke kanan tadi. Ya, menerima perintah disampaikan. Ya, salam kita sampaikan, salam kita hanya menyampaikan la ilaha illallah, melihat ke hati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam hati kita ya Rahman, ya, bayangkan yang 3 perintahnya tadi. Ya, apa perintahnya tadi? Nah, itulah mubarakatuh toibatulillah dengan tumbadil. Ya. Nah, jadi saat kita meminta salam sholat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, ya. Assalamualaikum. Kumnya sudah, kepalanya sudah di kanan, ya. Kumnya itu kamu, ya. Kum, kamu. Ya, assalamualaikum, kepalanya sudah ke kanan, warahmatullahi wabarakatuh dalam hati kita. Ya Rahman, kita mengingat perintah 3 tadi. Ya, baru kita kembali lagi di tengah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, baru kita mengingat 3 perintah tadi. Ya. Nah, ternyata inilah yang dikatakan salawatil. Kenapa? Karena di situ alif yang berwujud pada berdiri ini yang bersalawat kepada duduknya yang berkodrat Muhammad. Ya, makanya kalau kita melihat daripada dasar kajian ini, sahabat beriman, berdiri ini kepemilikan Allah yang bernama Qonitin. Ya, maka pedomannya pada surat Al-Baqarah 238. Nah, disitulah dikatakan hafizu ala salawati wa salawatin wusto, ya, wa kumulillahi qonitin. Ya, disinilah kita pelihara semua sholatmu dan pelihara sholat wustomu. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Ya, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk di situ. Nah, itu yang namanya qonitin. Ya, jadi kita tidak boleh lagi merasa ada Muhammad di situ. Ya, di situ nurullah, ruhaniyah dan rabbaniyah. Itu sudah milik Allah semua. Ya, begitu kita pindah ke duduk, itu sudah tajalli Muhammad, jadi bukan tajalli Allah lagi setelah duduk, ya.
Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah itu wujudnya kita ini. Ya, jadi kita ini adalah utusan Allah. Ya, jadi kodat-kodat sirnya Allah tadi sudah menjadi sebagai hayat oleh Muhammad berupa wujud Nabi, batinnya Allah. Ya, nah itu aku, bi itu batin. Jadi kalau kodat Allah menjadi kodat Nabi itu namanya salawati, bersalawat dia. Ya, nah ini yang dikatakan Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah. Ya. Inilah yang dikatakan Al-Baqarah, Al-Baqaruh, ya, Al-Baqaruh. Nah, makanya ditempatkan di surat 238, ya, bahwasanya hafizu ala salawati, ya, alas itu duduk. Ya, jadi dia berpindah menjadi kodat Nabi di situ untuk menyampaikan amanahnya, yaitu amanah batin. Ya, makanya dia datang, assalamu alaika ya ayyuhana nabiyu. Ya, makanya kalau masalah ruhani atau dikatakan si wujud an yang halus, dia sudah tenggelam kepada wujud, yang mana wujud itu bernama batin billah, yang akan berhadapan dengan si wujud am. Nah, ya, berhadapan dengan si wujud am. Wujud am itu yang kelihatan. Ya, jadi dia berhadapan dengan diri halusnya. Nah, dalam kata berhadapan ini dia sudah hidup di dalam tubuhnya. Bahwa hidup itu adalah Allah semata dan tubuh itu adalah zatnya Allah semata. Ya, inilah al-haqqullah. Ya, dia menghadap kepada batin bilahnya Allah. Ya, masuk titik wujud yang ada di dalam ruang sukun tadi, di ruang kosong tadi. Nah, kita sudah di situ tuh. Ya. Nah, tinggal di luar yang dinamakan sifat tumbadil, ya. Nah, tumbadil itu apa? Menyatu sifat Tuhan berwujud nabi di situ. Itu namanya tumbadil. Ya, bukan nabi kita mengaku nabi ya. Nabi itu sifat. Ya, nah itu aku, bi itu batin, batinnya Allah kita ini. Ya, karena kita ini adalah anak, ya, akhir zaman, ya, anak-anak yang akhir zaman, makanya dikatakan bani. Ya, ba itu batin, ni itu aku. Tinggal dibalik aja gitu ya, nabi dengan bani. Karena kita ini adalah anak, ya, penerus khalifah, ya. Nah, jadi itulah yang duduk, ya. Nah, kehidupan itu dinamakan kehidupan Ibrahim, ya. Ibrahim, ya. Bukan Nabi Ibrahim ya, tapi Ibrahim, kehidupan rahasia Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi dulu kita belajar sebelum salam ke kanan itu innani izatullah, assalamualaikum, innani sifatullah, itu hakikat. Ya, sekarang kita sudah duduk di ilmu, assalamualaikum, sekarang kita naik lagi tingkat ke la ilaha illallah. Ya, makanya kita mengatakan asyhadu la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rahman, ya Rahmannya dalam hati ya. Rahman itu apa? Yang diri zohir. Yang Rahim itu apa? Yang diri batin. Ya, nah, ingat itu. Jadi sudah naik pangkat lagi kita. Ya, jadi apapun yang kita amalkan, wirid kah, ya, wirid kita zikirkan kah, ya, kalau syarat utama bertuhan itu kodat Allah yang paling terjaga, ya, yang tidak ada di Asmaul Husna, itu yang dinamakan kesucian atau dikatakan subhanallah. Ya, kalau ruang subhanallah, kodrat kesucian ini belum terjadi, ya, dan bertajali di dalam diri kita, maka jangan harap semua apa yang kita lakukan, marifat apapun tidak akan bisa kita termasuk doa. Ya, maka malam ini kita akan belajar bagaimana kita membersihkan kodrat Allah ini secara total. Ya, dan itu juga saya sudah sampaikan. Ya, nah, jadi bagaimana kita malam ini belajar bagaimana kita membersihkan kodrat Allah ini secara total. Ya, sampai dia merasuk pada sekalian alam dan mengisi ya segala rongga-rongga diri kita. Ya, karena ini adalah ketentuan zikir tasbih yang sangat dalam. Ya, makanya kita lihat kenapa kita diwajibkan menzikirkan 4 lubang makom bismillah itu. Ya, karena apa? Di situ ada 4 makom
ya, ada makom batin, zat, nur, wujud. Ya, jadi kalau di sini kita sudah paham, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ini akan jadi kita lakukan. Zikir tasbih namanya. Ya, nah, ini harus benar-benar harus dilakukan ya. Jadi dengan adanya 4 koda tersebut, bagaimana cara kita menzikirkan supaya semuanya bisa suci, sehingga kita belajar cepat nyambung. Ya, nah, kita terjaga karena kekuatan kesucian Allah. Ya, nah, kita dimasuki kodam tidak lagi dimasukkan kodam. Karena apa? Karena sudah terjaga dengan kekuatan kesucian Allah. Ya, jadi kalau kita pernah belajar taharu kolbi, nah itu baru satu tuh. Ya, tetapi dalam tasbih ini menjadi zikrullah. Kenapa ini bersifat zikir taharu namanya? Yaitu zikir yang bergerak. Ya, jadi kita harus bagaimana yang 4 ini, ya, kita belajar ya. Apa yang 4 ini? Subhanallah itu apa? Alhamdulillah itu apa? La ilaha illallah itu apa? Allahu akbar itu apa? Makanya kalau kita tidak tahu bagaimana cara kita menjalankannya, kalau kita tidak bisa memandang yang 4 ini, jadi ingat ya, dikala kita membaca subhanallah, di dalam hati kita melihat ke kolbi kita. Ya, subhanallah, kita memandang ke kolbi kita. Ya, kenapa di dalam itu ada saripati Nur Muhammad? Ya, Nur Muhammad itu disebut dengan air subah. Ya, air subah ini adalah air sucinya Allah, melebihi Al-Kautsar. Ya, melebihi air Zam-Zam. Nah, ini dinamakan air subah, ya, air saripati Nurullah, Nur Muhammad. Ya, subhanallah kita lihat di dalam kolbi. Subhanallah kita lihat di dalam kolbi. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah ini apa? Batin atau air suci yang kita naikkan. Ya, zat hamdu, ya, zat hamdu, alhamdu. Ini zatnya, ini batinnya. Ya, zat batin tadi bergerak menuju ma'ani kita ini. Ya, lihat ma'ani kita. Ya, di ma'ani ini ada kodat, iradat sama basar kalam. Ya, itu nur semua tuh. Ya, nah, letaknya di mana? Letaknya di kening. Ya, makanya dia seperti pohon sidratul muntaha ya. Ada kening, kiri kanan ada hidung. Ya, kayak pohon begitu. Nah, itu tempatnya nur ma'ini itu. Ya, kesadaran mutlak atau dikatakan sidratul muntaha. Ya, makanya kepala ini kalau kita isikan 7 sifat Allah, inilah kita menjadi orang-orang yang mukminin. Ya, orang-orang yang soleh karena kita sudah menghidupkan sifat Allah di dalam kepala kita. Ya, bukan lagi pikiran manusia ya. Pikiran manusia itu macam-macam. Ya. Nah, itu nur semua tuh, kodat, iradat, sama, basar, kalam, itu nur semua tuh. Ya. Nah, jadi begitu dia sampai ke kening, alhamdulillah ya, tadi subhanallah, kita memandang ke batin, alhamdulillah kita naikkan ke kening kita. Ya. Nah, maka kita menuangkan di situ ke seluruh tubuh, masuk ke dalam artinya hati kita, ke dalam artinya apa namanya, kodat kita. Nah, ini dengan la ilaha illallah, air subah bening seperti air embun di atas rumput di pagi hari. Ya, dia membasahi membasahi. Oh ya, membasahi ya. Nah, jadi dia membahasi ya, semua ya masuk ke dalam ujung-ujung kuku kita. Ya, masuk ke dalam ujung-ujung kuku kita, ya, seluruh kulit-kulit kita. Ya, la ilaha illallah, tarik napasmu di situ. Ya. Nah, tarik napasmu tapi jangan lama-lama ya. Nah, baru di situ Allahu Akbar. Di saat Allahu Akbar, yang ada di situ hanya air bening dan air embun tadi.
luput dalam duduk di kala itu. Tapi ternyata itu adalah wujud ayan karazia dan ayan sabita. Itu yang dikatakan si wujud an dan a tadi. Ya, hilang. Ya, tidak ada lagi yang berbentuk di situ, melainkan kodrat air subah itu yang meliputi sekalian alam kita. Ya, hilang di situ. Ya, saat kita Allahu Akbar, tak ada. Ya, tak ada kita di situ. Ya, ini sangat cocok kita mengobati diri kita ya, seperti stroke, jantung atau tumor ya. Nah, tapi dalam terapi ini dia membutuhkan waktu yang lama ya. Tergantung dari ya kanker ya, tapi tergantung dari Batang kering. ya tergantung dari makom kita ya, atau sudah bersih atau tidak ya. Tergantung dari niat kita tadi ya, dari hati kita. Ya, makanya sahabat beriman ya, barang siapa yang bisa menghilang di situ, melihat sesaat saja ya, yang bisa menjadikan dengan itikat yakin di situ. Ya enggak usah lama-lama. Ya sesaat saja, 5 detik kah atau kayak gimana? Ya, maka kesucian Allah itu sudah terjadi. Ya. Makanya zikir begini enggak boleh kita lama-lama, enggak boleh kita harus banyak-banyak, karena apa? Takutnya berkeringat. Ya. Malaikat itu tidak suka bau keringat orang ya. Makanya dia tidak perlu banyak-banyak seperti harus 1000 kali, tidak perlu. Yang penting sudah sampai, itulah zikir. Ya. Begitu mata terbuka, maka terlihatlah jasad kita, seperti itulah kita lakukan terus-menerus. Ya. Begitu sahabat beriman ya. Jadi subhanallah, kita melihat ke dalam kolbi ya. Dia sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ya, subhanallah, pas kita mengatakan alhamdulillah, dia naik, kita naikkan dia. Naikkan sampai ke kening kita, ya, atau dikatakan sifat ma'ani. Ya, alhamdulillah. Ya, baru kita apa? La ilaha illallah. Ya. Masukkan ke kening, ya, maka kita menuangkan seluruh air subah itu ke dalam tubuh kita, ya, melalui rongga-rongga kita dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu kita sudah menuangkan. Ya, tarik napas di situ, baru kita menyebut Allahu Akbar. Ya, baru kita menyebut itu sambil kita melihat diri kita itu. Ya, melihat diri keseluruhan kita. Allahu Akbar. Ya, begitu kita mata terbuka, maka terlihatlah jasad kita. Ya, jadi kita tutup mata ya, tutup mata. Ini jalannya marifat. Ya. Ya, makanya sahabat beriman ya, di situ saya ulangi la subhanallah ya, di mata kolbi kita, di kolbi posisi ya, alhamdulillah, naikkan dia ke atas sampai di tingkat kening atau di ma'ani ini ya. Naikkan di situ zat hamdu itu, baru kita tuangkan sambil kita la ilaha illallah, baru tarik nafas ya. Baru kita mengatakan Allahu Akbar dengan kita membuka mata melihat diri kita. Ya. Jadi walaupun tidak banyak ya, yang penting kita tidak lagi merasa diri kita di situ, itu sudah sampai. Ya, jadi hajat kita tadi sudah sampailah apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan. Ya. Begitu sahabat beriman. Jadi kita bayangkan di situ, di dalam kolbi itu ada air subah ya. Ini namanya munajat. Ya, ada air subah. Air subah atau dikatakan air nur saripati dari Muhammad itu. Ya, kita bayangkan ada air yang mengalir. Inilah sahabat beriman, sangat penting kalau kita memiliki penyakit. Ya, memiliki penyakit tumor, kanker, apa segala macam. Ya, insya Allah kalau kita terapikan ya, mungkin ya sebulan 2 bulan ya, insya Allah ada perubahan. Yang penting niat kita tadi mampu. Ya, yang penting niat kita tadi mampu kita menghilangkan diri kita, walaupun 1 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Ya. Ya, begitu sahabat beriman, karena di sini sudah setengah 12 ya. Masya Allah.
Nanti kita Makasih Pak Guru, berkah selalu. ya, amin, subhanallah. Semoga Ya, sehat selalu. ya, semoga juga Kak Nevi sehat-sehat ya. Masya Allah. Amin. Silakan Diberikan Alan. keberkahan. Amin. Makasih Pak Allahumma Guru. amin. Ya, makasih semuanya. Makasih semua sahabat beriman yang ada di bawah yang juga sudah hadir menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan semua. Ya, insya Allah semua yang apa yang dipahamkan menjadikan bagaimana sebagai kita peran utama di dalam apa yang disampaikan. Ya, amin ya rabbal Sama-sama. alamin. Amin. Allahumma Amin ya amin. rabbal alamin. Ya, Amin. dan makasih yang sudah juga memberikan keberkahan gift atau ya, makasih Amin. banyak. Semoga Amin. dibalas dengan Allah ya, dibalas dengan melimpah Amin. keberkahan. Amin. Amin. Amin Allah. Silakan Bang Alan. Silakan Alan. Amin. 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 Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Guru, juga semuanya kekasih-kekasih Allah. Senantiasa Amin. Allah berkahi, senantiasa